Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yananda Wila Putri, NIM 191361182. Di sini saya akan menjelaskan tentang Afrika bagian selatan. Afrika bagian selatan adalah region yang terletak paling selatan benua Afrika. Menurut PBB, 5 negara yang termasuk Afrika bagian selatan adalah Afrika Selatan, Botswana, Eswatini, Lesotho, Namibia. Ini adalah bendera dan peta region Afrika Selatan. Afrika Selatan adalah sebuah negara yang terletak di bagian paling selatan benua Afrika. Negara yang secara astronomis berada di antara 23 derajat lintang selatan sampai 35 derajat lintang selatan dan 18 derajat bujur timur sampai 33 bujur timur yang berbatasan dengan Namibia, Botswana, Zimbabwe di sebelah utara, serta berbatasan dengan Mozambik dan Swaziland di sebelah timur laut. Di sebelah timur dan selatan merupakan Samudra Hindia, sedangkan di sebelah baratnya adalah Samudra Atlantik. Luas kawasannya adalah 1.219.912 km, termasuk Pulau Robben dan Kepulauan Pangeran Edward, Pulau Marion, dan Pulau Prince Edward. Titik tertinggi di Afrika Selatan terletak di Pegunungan Drakensberg, yaitu 3.446 mdpl. Secara geologi, Afrika Selatan merupakan negara yang memiliki diversitas formasi batuan sangat tinggi. Di negara ini, dapat dijumpai batuan-batuan yang mencakup keseluruhan rentang waktu skala geologi. Jumlah penduduk di Afrika Selatan dilaporkan sebanyak 54.841.552 jiwa di tahun 2017. Afrika Selatan adalah sebuah negara maju dengan penduduk yang berpendapatan sederhana. Agama mayoritas penduduk Afrika Selatan adalah beragama Islam. Bahasa yang digunakan adalah Afrika, Inggris, bahasa Sepedi, dan bahasa Zulu. Ekonomi di Afrika Selatan yaitu negara ini kaya dengan bahan tambang, terutama bahan tambang yang bernilai tinggi seperti emas, platinum, dan berlian. Ia juga mempunyai sistem keuangan, perundangan, telekomunikasi, energi, infrastruktur yang maju dan modern. Bursa sahamnya di Johannesburg begitu aktif hingga pernah berada di urutan ke-10 terbesar di dunia. Kebudayaan di Afrika Selatan ini merupakan negara yang satu-satunya negara dengan banyak ras Kaukasid yang di dalamnya berasal dari Belanda dan Inggris. Kesenian Afrika Selatan dapat dilihat dari berbagai lukisan gua dan batu oleh suku San. Beberapa di antaranya dilukis sejak 26.000 tahun yang lalu. Manik-manik yang direkam secara teliti oleh suku Zulu juga merupakan kerajinan tangan yang populer di negara ini. Sayangnya, budaya kaum kulit hitam ini telah dihapus sejak era apartheid. Tradisi sehari-hari yang berkaitan erat dengan tradisi dan budaya kaum kulit hitam telah diabaikan dan juga dihapuskan. Politik di Afrika Selatan merupakan negara demokrasi konstitusional dengan sistem 3 tingkat dan institusi kehakiman yang bebas. Terdapat 3 peringkat yaitu nasional, wilayah, dan pemerintahan lokal yang mempunyai badan legislatif serta eksekutif dengan daerah kekuasaan masing-masing. Di Afrika Selatan, pemilu diadakan setiap 5 tahun dan setiap rakyat yang berusia 18 tahun ke atas diwajibkan untuk ikut. Pemilu terakhir ialah pada April 2004. Di samping itu, setiap provinsi di Afrika Selatan mempunyai satu pengubah undang-undang negeri dan majelis eksklusif yang diketahui oleh seorang Perdana Menteri atau Premier. Hubungan kerjasama dengan Indonesia. Hubungan diplomatik Indonesia-Afrika Selatan dimulai sejak 12 Agustus 1994. Kemudian pada tanggal 17 Maret 2008, kedua negara ini menandatangani Joint Declaration on a Strike Partnership
Dengan ini, Afrika Selatan menjadi satu-satunya negara Afrika yang memiliki kesepakatan kemitraan strategis dengan Indonesia. Tempat wisata yang ada di Afrika Selatan. Yang pertama ada Cape Town, Mineral World, dan Taman Nasional Kruger. Yang kedua yaitu ada negara Botswana, ini bendera dan peta regionalnya. Letak astronomis batas dan luas. Letak astronomis yaitu 18 derajat lintang selatan sampai 26 derajat lintang selatan dan 20 derajat bintang timur sampai 29 derajat bintang timur. Batas sebelah utara dan timur adalah Namibia. Sebelah timur laut adalah Zimbabwe. Di sebelah tenggara dan selatan adalah Afrika Selatan. Luas wilayahnya yaitu 5.733 km. Morfologi dan topografi daerah. Botswana secara topografi datar dengan hingga 70% wilayahnya adalah gurun Kalahari. Agama yang dianut oleh negara ini yaitu Islam, Kristen, Hindu, dan agama rakyat. Bahasanya yaitu bahasa Inggris. Selanjutnya ekonomi. Ekonomi Botswana mengalami pertumbuhan pesat semenjak memperoleh kemerdekaan dari kolonialisme. Rata-rata pertumbuhan ekonomi meningkat dengan persentase sebesar 9% per tahun dari tahun 1966 hingga tahun 1999. Pada permulaan abad ke-21, pertumbuhan ekonomi Botswana sempat terhambat hingga awal tahun 2010-an. Sesudahnya, pertumbuhan ekonomi Botswana kembali mencapai persentase antara 6-7%. Botswana dipuji karena periode pertumbuhannya yang panjang yang hampir melebihi ekonomi terbesar di Asia. Anggaran Botswana juga mengalami surplus dan pemerintah memiliki banyak cadangan mata uang asing. Pertumbuhan ekonomi Botswana yang luar biasa didasarkan pada pertambangan intan, kebijakan fiskal yang baik, bantuan keuangan dan teknis dari dunia internasional, dan kebijakan luar negeri yang berhati-hati. Menurut Transparency International, Botswana dianggap sebagai negara yang paling sedikit mengalami kasus korupsi di Afrika. Menurut satu perkiraan, Botswana memiliki pendapatan nasional bruto berdasarkan keseimbangan kemampuan berbelanja terbesar di Afrika, sehingga standar hidupnya kurang lebih setara dengan Meksiko dan Turki. Kebudayaan di daerah ini yaitu orang Botswana disebut Batswana. Penduduk Batswana sekitar 1.600.000 jiwa. Ini adalah banyak yang kecil untuk negeri seukuran ini. Sehingga kepadatan penduduk Botswana amat rendah, 2,7 jiwa per kilometer. Ini terjadi sebab sebagian luhur negeri ini terdiri atas gurun Kerina. Bahasa yang dituturkan sebagian luhur orang Botswana adalah Inggris dan bahasa setempat disebut dengan Setswana, juga disebut dengan Tawana. Botswana adalah negara demokrasi yang penduduknya memiliki pemimpin politik, yakni Presiden Botswana hingga sekarang adalah Festus Mogae. Politik di Botswana terjadi dalam kerangka Republik Demokrasi Representatif Presidensial, sedangkan Presiden Botswana adalah kepala negara dan kepala pemerintahan dan sistem multipartai. Kekuasaan eksklusif dilaksanakan oleh pemerintah. Kekuasaan legislatif dilaksanakan oleh pemerintah dan parlemen Botswana. Sejak kemerdekaan, partai yang mendominasi adalah Partai Demokrasi Botswana, sehingga peradilannya bebas dan eksekutif dan legislatif. Hubungan kerjasama dengan Indonesia, yaitu potensi kerjasama Indonesia dengan Botswana
belum sepenuhnya tergali. Meski begitu, kedua negara berkeinginan untuk meningkatkannya. Hubungan kerjasama dengan Indonesia. Potensi kerjasama Indonesia-Botswana belum sepenuhnya tergali. Meski begitu, kedua negara berkeinginan untuk meningkatkannya. Presiden Botswana, Mogotsi Masisi menyatakan kekaguman pada ekonomi dan dinamika demokrasi di Indonesia. Botswana, negeri Afrika penghasil berlian dan perekonomiannya tertumpu pada pariwisata serta peternakan. Presiden Masisi menganggap Indonesia mampu menjaga pertumbuhan ekonomi di atas 5% di tengah situasi global yang tidak menentu. Presiden Masisi juga mengaku sangat kagum dengan Indonesia yang meskipun berpenduduk mayoritas Muslim akan tetapi tetap menjaga kemajemukan dan memiliki dinamika demokrasi yang baik. Ini adalah tempat wisata di negara Botswana. Selanjutnya adalah negara Eswatini. Ini bendera dan peta regionalnya. Luas wilayah negara Eswatini adalah 17.364 km di Afrika Selatan. Letak astronomis negara Eswatini adalah di 26 derajat 30 menit lintang selatan dan 31 derajat 30 menit bujur timur. Eswatini memiliki 4 wilayah geografis yang berbeda. Beberapa sungai mengaliri negara ini. Satu di antaranya adalah Sungai Lusutfu. Eswatini mempunyai pemandangan alam yang beragam dimulai dari pegunungan di sepanjang perbatasan dengan Mozambik, sabana di sebelah timur, hingga hutan hujan di barat laut, dengan populasi sebanyak 50.000 jiwa. Mbabane yang merupakan ibu kota Eswatini merupakan kota terbesar di negara itu. Kota besar Eswatini lainnya adalah Manzini, Lobamba, dan Siteki. Kerajaan Eswatini adalah sebuah negara kecil di negara Afrika Selatan yang tidak memiliki wilayah teritorial berupa perairan. Eswatini terhimpit oleh Afrika Selatan di sebelah barat dan Mozambik di sebelah timur. Batas-batas wilayah Eswatini di utara Mozambik dan Afrika Selatan, di selatan Afrika Selatan, di barat Afrika Selatan, dan di timur Mozambik dan Afrika Selatan. Eswatini mempunyai pemandangan alam yang beragam, dari pegunungan di sepanjang perbatasan Mozambik hingga sabana di sebelah timur, dan hutan hujan di barat laut. Beberapa sungai mengaliri negara ini, misalnya Sungai Lusutfu. Dengan 50.000 penduduk Mbambe, ibu kota Eswatini merupakan kota terbesar. Kota besar lainnya termasuk Manzini, Lobambe, dan Siteki. Mayoritas penduduk berasal dari suku Swazi, tetapi terdapat pula sejumlah kecil dari suku Zulu, bangsa Eropa, dan pengungsi dari Mozambik. Bahasa-bahasa resmi Swaziland adalah bahasa Swati dan bahasa Inggris, yang merupakan bahasa tertulis resmi. Agama utama adalah agama Kristen yang sering bercampur dengan beberapa kepercayaan tradisional. Selain itu, ada pula komunitas Yahudi dan Muslim. Kebudayaan. Kebudayaan dari bangsa ini yaitu bangsa Swazi memiliki kebanggaan yang tak tertandingi dalam budaya nasional mereka dan telah melestarikannya dengan sangat baik, terlepas dari globalisasi. Festival Inchwala tahunan dan Umbangarit Dance masih menarik peserta dari seluruh negeri yang tampil sebelum Ibu Raja dan Ratu yang dihormati di Switzerland. Ini adalah kebudayaan dari negara tersebut. Politik di negara ini adalah kepala negara adalah raja. Sejak tahun 1986 adalah Raja Miswati III.
Berdasarkan tradisi, raja memegang kekuasaan bersama ibunya. Yang pertama dipandang sebagai kepala administrasi negara, sedangkan yang terakhir dipandang sebagai kepala rohaniah dan nasional negara. Sebagai sebagian monarki, raja tidak hanya menunjuk Perdana Menteri, Kepala Pemerintah, serta juga menunjuk sejumlah kecil perwakilan untuk kedua badan Libandla atau parlemen. Senat terdiri dari 30 anggota dan Dewan Perwakilannya memiliki 65 kursi. 55 diduduki oleh wakil terpilih. Pemilihan diadakan setiap 5 tahun pada November. Hubungan kerjasama dengan Indonesia. Hubungan bilateral RI Eswatini telah berlangsung sejak tahun 1991 dan hingga saat ini. Hubungan kedua para negara berjalan dengan baik. Untuk mendorong peningkatan kerjasama kedua negara, pada tahun 2003, pemerintah Republik Indonesia secara resmi telah menunjuk Miss Karen Ashraf sebagai konsul kehormatan Republik Indonesia untuk Kerajaan Eswatini yang berkedudukan di Mbabane. Eswatini yang telah berperan aktif dalam meningkatkan hubungan RI Eswatini. Eswatini merupakan satu-satu negara yang terbentuk monarki absolut di kawasan Afrika dengan jumlah penduduk sekitar 1,36 juta jiwa pada tanggal 19 April 2008 yang bertepatan dengan peringatan hari ulang tahunnya yang ke-50. Raja Meswati III mengumumkan pergantian nama negara Swaziland menjadi Eswatini untuk mengembalikan nama asli negara tersebut sebelum masa kolonialisme Inggris. Ini adalah tempat wisata yang ada di negara tersebut. Negara selanjutnya adalah negara Lesotho. Ini bendera dan peta regionalnya. Lesotho berada di benua Afrika yang terkurung di daratan negara Afrika Selatan. Letak astronomis negara Lesotho adalah di antara 28 derajat lintang selatan hingga 31 derajat lintang selatan dan 27 bujur timur hingga 30 derajat bujur timur. Lesotho merupakan satu-satunya negara berdaulat yang seluruh wilayah kedaulatannya terletak di atas ketinggian 1000 meter. Titik terendah di Lesotho memiliki ketinggian 1400 meter. Lebih dari 80% wilayah Lesotho terletak di ketinggian lebih dari 1800 meter. Lesotho secara resmi kerajaan Lesotho adalah sebuah negara anklave yang terkurung di Afrika bagian selatan dan sepenuhnya dikelilingi oleh Afrika Selatan. Ukurannya lebih dari 30 km dan memiliki populasi sedikit di atas 2 juta. Ibu kota dan kota terbesar adalah Maseru. Sebagian besar penduduknya yang dikenal sebagai suku bangsa Basotho tinggal di desa-desa yang terdiri dari rumah-rumah seringkali dihias dengan pola-pola yang indah. Penduduk menanam pangan seperti jagung, namun hasil utama dari negara ini adalah wol dan mohair, bulu kambing Anggora. Anak laki-laki biasanya bertugas mengembala ternak keluarga. Beberapa di antara pergi dari rumah berbulan-bulan menuju padang rumput di pegunungan untuk hewan ternak. Akibatnya, 2/3 dari murid sekolah di negara ini adalah murid putri. Bahasa di negara ini adalah Sesotho dan Inggris. Agamanya adalah Protestan dan Katolik Roma. Ekonomi. Di bidang perekonomian, kegiatan ekonomi Lesotho sangat tergantung pada Afrika Selatan. Hampir 85% barang konsumsi keperluan pertanian diimpor dari Afrika Selatan. Pada tahun 2007, pendapatan domestik bruto Lesotho 6,656 US dollar miliar dengan pendapatan per kapita sebesar 3.300 dolar. Lesotho mengalami pertumbuhan negatif pada tahun 2007 yaitu sebesar
min 1,6%. Kebudayaan di Lesotho. Akomodasi tradisional Lesotho disebut mokoro. Banyak rumah tua, terutama kota kecil di desa memiliki rumah jenis ini, seringkali dengan dinding batu besar. Saat ini, bata tahan api, terutama balok beton dan juga digunakan dengan atap jerami yang umum, tetapi sering diganti dengan besi galvanis. Kostum tradisional berkisaran pada selimut bosoto. Selimut tebal yang sebagian besar terbuat dari wol. Selimut ada di mana-mana di seluruh negeri terlepas dari musim dan pria wanita memakainya secara berbeda. Festival seni budaya Morija dan festival seni dan musik terkenal di Sesotho. Itu terjadi setiap tahun di kota bersejarah Morila, di mana misionaris pertama tiba pada tahun 1833. Politik di Lesotho. Berawal dari sebuah protektorat Inggris, Lesotho memperoleh kemerdekaan pada bulan Oktober 1966. Bentuk pemerintahan Lesotho adalah monarki parlemen atau monarki konstitusional. Kepala pemerintahan dipegang oleh seorang perdana menteri yang memiliki otoritas eksekutif. Hubungan kerjasama dengan Indonesia, yaitu pemerintah Indonesia dan Kerajaan Lesotho berkomitmen untuk meningkatkan kerjasama antara kedua negara di bidang perekonomian. Komitmen itu ditegaskan saat Duta Besar Luar Biasa Republik Indonesia untuk Afrika Selatan, Salman Al-Farizi, melakukan penyerahan surat-surat kepercayaan kepada Raja Lesotho, Raja Letsie III di Maseru. Ini adalah tempat wisata yang ada di negara Lesotho. Yang selanjutnya adalah negara Namibia. Ini adalah peta negara dan benderanya. Luas wilayah Namibia 8.205.419 km. Namibia adalah negara terluas ke-34 di dunia setelah Venezuela. Letak astronomis negara Namibia adalah di antara 17 derajat lintang selatan hingga 29 derajat lintang selatan dan 11 derajat bujur timur hingga 26 derajat bujur timur. Terletak di antara Namib dan Gurun Kalahari. Namibia memiliki curah hujan terendah dibandingkan negara dimanapun di sub-Sahara Afrika. Geografi Namibia adalah kondisi geografi setelah Namibia di benua Afrika bagian selatan. Namibia dibatasi oleh dua sungai besar di sebelah utara, yakni Sungai Kunene dan Sungai Okavango. Sungai Kwando mengalir melalui Caprivi Strip dan Sungai Zambezi mengalir di wilayah timur laut. Sungai Orange mengalir di perbatasan sebelah selatan. Walaupun banyak dialiri sungai, Namibia merupakan negara kering dan bencana kekeringan hingga sering pula terjadi. Perbatasan sebelah barat membentang 950 mil di sepanjang pesisir Samudra Atlantik. Gunung-gunung pasir yang besar di Gurun Namib terbentang di sepanjang pesisir. Gurun Kalahari melingkupi bagian timur Namibia. Wilayah Namibia sebagian besar merupakan daratan bergelombang dengan ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut. Demografi Namibia adalah kondisi masyarakat negara Namibia di benua Afrika bagian selatan. Sekitar 75% rakyat Namibia tinggal di daerah pedesaan daun, 25% tinggal di daerah urban dan perkotaan. Etnis kulit hitam mencakup 90% populasi dan orang kulit putih sekitar 7%. Kelompok masyarakat kulit hitam Namibia terdiri atas beberapa kelompok etnis.
Populasi terbesar adalah suku Afombo. Suku Afombo memiliki perbatasan Angola yang dinamakan Afombolan atau Afombo. Suku-suku yang tinggal di daerah utara lain adalah Kavango, yang menempati wilayah sekitar Sungai Okavango. Suku Chaptrivi tinggal di sebelah timur. Sementara itu, suku Damara dan Herero mendiami wilayah bagian tengah Namibia. Suku Bushmen dan Tswana menempati daerah perbatasan sebelah timur. Dua kelompok masyarakat berdarah campuran yang dinamakan suku Basta dan suku Nama tinggal di wilayah bagian selatan. Orang kulit putih Namibia adalah orang dari Afrika Selatan, yakni etnis keturunan Belanda, Inggris, dan Jerman. Bahasanya yaitu bahasa Inggris. Agama yang dianut didominasi memeluk Kristen. Aktivitas ekonomi domestik Namibia mengalami kontraksi parah sebesar 8% pada 2020. Gubernur Bank of Namibia, Jasanes Gawasap, menuturkan pelemahan ini bila dibandingkan dengan kontraksi 0,6% pada tahun 2019. Melansir dari Xinhua, Senin 10 Mei 2021, kontraksi terjadi di sektor-sektor utama seperti pariwisata, transportasi, pertambangan, pertanian, manufaktur, konstruktur, perdagangan, grosir, dan eceran, serta sektor publik. Menurut Gawasap, kontraksi tersebut terutama disebabkan dampak pandemi COVID-19 yang menghancurkan. Adapun penurunan produksi paling tajam tercatat di sektor pariwisata dan transportasi Namibia. Pengusaha ekspor Indonesia akses juga akan mengulas usaha yang dilakukan oleh pemerintah Namibia untuk menjadikan pelabuhan Walvis Bay sebagai trade hub bagi arus keluar masuknya barang untuk kawasan selatan benua Afrika. Untuk melengkapi pembahasan ekonomi, kami juga akan membahas mengenai aspek hukum perusahaan Namibia serta etika bisnis Bapak Ibu yang tertarik untuk peluang usaha di Namibia. Kebudayaan di Namibia, suku nomaden ini disebut suku merah karena kulit penduduk wanitanya berwarna merah. Warna merah itu bukan berasal dari genetik secara alami, melainkan dari jenis pesta berwarna merah tanah. Sudah menjadi tradisi bagi wanita suku Himba untuk memandikan tubuh mereka dengan cara mengoles pasta itu ke kulit dan rambut sejak tahun 1990-an. Suku Himba tetap mempertahankan kebudayaan itu tanpa menutup diri dari kebudayaan asing. Hebatnya, mereka justru dapat memanfaatkan keunikan itu untuk sebagai komoditas pariwisata. Hubungan kerjasama dengan Indonesia. Hubungan bilateral Indonesia-Namibia sebenarnya telah terjalin sejak sebelum Namibia merdeka. Kini hubungan itu semakin erat lagi dengan ditekankan berbagai jenis kerjasama. Kerjasama di bidang pendidikan misalnya terwujud dengan ikut sertanya Namibia dalam program beasiswa di Indonesia. Sejumlah mahasiswa Namibia memperoleh program beasiswa dari Indonesia seperti Dharma Wisma, sumber program di UGM, dan beasiswa S1 Kemitraan Negara Berkembang. Indonesia juga memberikan bantuan sumbangan dana ke beberapa sekolah dan lembaga pemerintahan Namibia melalui KBBRI. Ini adalah tempat wisata yang ada di Namibia. Sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih.